Halo, ketemu lagi dengan saya Anas dan saya akan membahas dan reading aloud study yang terkait dengan pengauditan internal satu. Ini saya akan membahas dengan apa yang telah saya pelajari selama semester. Ya, pada topik yang pertama yang dibahas adalah terkait dengan governance atau tata kelola yang akan terbagi dua sesi. Sesi yang pertama ini akan membahas mengenai eh, definisi dan juga realized model. Nah, definisi dari governance ini disebutkan kalau berdasarkan dari Institute of Internal Audit, ini adalah combination of process and structure implemented by the board to provide information, direct, manage, and coordinate the organization activities in order to achieve the organization's goals. Sedangkan di Indonesia, kita merujuk pada ketentuan dari OJK dan Komite Nasional Kebijakan Governance. OJK mendefinisikan sebagai rangkaian proses, kebijakan, prosedur untuk memastikan seluruh kegiatan usaha dijalankan dengan transparan, akuntabel, tanggung jawab, independen, dan adil. KNKG ini mendefinisikan juga proses kebijakan, aturan, dan lembaga yang mempengaruhi pengelolaan serta pengendalian suatu perusahaan. Disimpulkan dari tiga definisi ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dalam setiap aspek operasional yang melibatkan hubungan antara pemangku kepentingan yang terlibat untuk memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan prinsip adil dan independen. Nah, corporate governance ini nanti kita lihat dari dua sisi, yaitu strategic level dan top management yang akan menghasilkan quality decision making. Dan tadi disebutkan oleh Institute of Internal Audit, IIA, terdiri dari governance process dan governance structure, di mana untuk terkait dengan governance process ini ada lima prinsip, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independency, and fairness. Governance structure ini akan mengetengahkan terkait kompetensi, integriti, dan etik. Di GIA sendiri diatur bahwa untuk governance ini adalah kemampuan organisasi untuk create, protect, and preserve value dengan memberikan board dan manajemen assurance, advice, insight, foresight, that is independent, fixed, dan objektif. Internal auditing ini enhance, meningkatkan untuk keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, tata kelola, manajemen risiko, proses pengendalian, pengambilan keputusan dan pengawasan, reputasi, kredibilitas dengan stakeholder, kemampuan untuk melayani kepentingan publik. Prinsip dan standar etika dalam etika dan profesionalisme menggunakan harapan perilaku untuk auditor internal, termasuk safe audit eksekutif, kepatuhan terhadap prinsip dan standar menanamkan kepercayaan, menciptakan budaya etika, dan menyediakan dasar untuk mengandalkan pekerjaan dan penilaian auditor internal. Nah, seluruh auditor internal diharuskan untuk mematuhi standar etika dan profesionalisme. CIA, CIE diharapkan untuk mendukung dan mendemonstrasikan kepatuhan ke terhadap prinsip dan standar etika dan profesionalisme dengan memberikan pelatihan dan delegasi tanggung jawab tertentu, namun tetap bertanggung jawab atas etika dan profesionalisme fungsi audit internal. Nah, penataan dari peran dan tanggung jawab, di mana kalau di sini board ini adalah untuk penetapan kebijakan dan strategi, melakukan pengawasan, memastikan fungsi audit beroperasi dengan tata kelola yang baik. Sedangkan untuk manajemen, implementasi kebijakan, penyediaan penggunaan dan sumber daya, dan tindak lanjut rekomendasi audit. Sedangkan audit internal melakukan perencanaan, pelaksanaan audit, identifikasi dan evaluasi risiko, memastikan seluruh aktivitas audit dilakukan dengan independensi dan objektivitas, menyampaikan hasil audit pada board dan senior management. Terus untuk auditor eksternal, melaksanakan audit tahunan atas laporan keuangan, menjaga independensi dalam pelaksanaan audit, menyampaikan laporan audit kepada board dan rekomendasi perbaikan, kolaborasi dengan manajemen untuk informasi yang diperlukan, dan menjelaskan temuan audit. Nah, ini dari struktur good corporate governance, kita lihat ada organ utama,
dari shareholders atau RUPS, Dewan Komisaris, kemudian direksi atau BOD, dengan didukung adanya kelengkapan di Dewan Komisaris, itu ada sekretaris, Dewan, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi. Kalau untuk komite di bawah direksi ada corporate secretary dan kemudian ada SPI. Prinsip-prinsipnya ada tarif gitu ya yang tadi telah dijelaskan, dan juga komitmen good corporate governance itu perlu didukung dengan visi, misi, nilai dan budaya organisasi. Pembahasan selanjutnya adalah terkait Three Lines of Defense yang dikenalkan oleh IIE. IIA ini adalah kerangka kerja yang menggunakan peran auditor internal dalam manajemen risiko dan dibagi menjadi tiga lini pertahanan, masing-masing dengan peran yang berbeda dalam lingkungan pengendalian. First line ini untuk bertanggung jawab untuk mengelola risiko dan bertindak sebagai pemilik risiko. Second line fungsi yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan manajemen risiko, memastikan pengendalian internal telah dijalankan oleh lapis pertama. Dan third line adalah fungsi yang memberikan asuransi secara independen atas pelaksanaan proses manajemen risiko dan pengendalian internal yang dilakukan oleh lini pertama dan kedua. Nah, di sini adalah gambarnya, frameworknya, di mana organ pengurus atau governing body ini mempunyai akuntabilitas terhadap stakeholder atas pengawasan organisasi, yang mempunyai peran yang terciptakan dari integritas, kepemimpinan, transparansi, bertimbal balik dengan manajemen, yang di situ ada lini pertama dan lini kedua, di mana lini pertama lebih ke arah penyediaan produk jasa kepada klien, pengelolaan risiko, sedangkan lini kedua adalah expertise, bantuan pemantauan dan tantangannya terkait dengan risiko, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan termasuk pengelolaan risiko untuk mencapai tujuan organisasi. Dan lini ketiga adalah audit internal dengan asuhan dan advis yang independen, objektif atas segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dan ini juga selain tiga pihak ini ada auditor eksternal. Dan tadi ya, kalau di sini manajemen dan audit internal melakukan kesetaraan, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi, sedangkan kalau panah ke atas berarti dia melakukan akuntabilitas dengan melaporkan, dan kemudian ke panah ke bawah dia ada pendelegasian, pengarahan, dan penyediaan sumber daya dan pengawasan. 6 prinsip dari model Three Lines Model. Yang pertama adalah governance itu sendiri, kemudian peran dari governing body, peran manajemen yang ada pada lini pertama dan kedua, peran lini ketiga di audit internal, independensi lini ketiga dan menciptakan dan melindungi nilai. Pengaplikasian model, kita lihat dari struktur peran dan tanggung jawab. Device model ini efektif jika disesuaikan dengan tujuan dan keadaan organisasi, dan bisa membentuk komite khusus untuk aspek audit, risiko, keuangan, kompensasi dengan memastikan independensi lini kedua dan lini pertama. Ini kedua, bertanggung jawab dalam pemantauan, advice, pengujian terkait manajemen risiko, namun tetap berada dalam tanggung jawab manajemen dan tidak sepenuhnya independen. Kalau untuk lini ketiga, dia independen dari manajemen, di mana audit internal tidak mengambil keputusan manajerial dan hanya memberikan asuransi independen. Dalam situasi tertentu, audit internal memegang tanggung jawab yang bisa mengurangi independensi. Organ pengurus harus mendapatkan advice independen dari pihak ketiga yang kompeten. Untuk pengawasan dan asuransi ini, organ pengurus mengandalkan laporan dari manajemen, audit internal, dan pihak eksternal untuk menjalankan pengawasan. Lini pertama dan kedua dalam manajemen memberikan asuransi atas pencapaian hasil risiko dan pengelolaan risiko. Audit internal karena independensi memberikan asuransi dengan objektivitas yang paling tinggi. Koordinasi dan keselarasan, tata kelola yang efektif memerlukan pembagian tanggung jawab yang jelas dan kolaborasi yang kuat dengan audit internal, memastikan tadi ya, governance structure dan proses dirancang dan berfungsi dengan baik. Di sini ada role of internal audit, di mana di audit internal yang efektif membantu komite memahami pengelolaan risiko bisnis perusahaan, dan komite audit mencapai konsensus tentang peran audit internal setelah memahami pekerjaan yang dilakukan dan tujuan manajemen. Pada awalnya, audit internal berfokus pada penilaian kepatuhan pengendalian internal saja. Namun itu berubah di tahun 90-an, itu beralih menjadi konsultan internal untuk manajemen dalam upaya perbaikan proses,
kejadian di Enron dan lain sebagainya, kemudian adanya penerbitan SOX, ini audit internal menjadi lebih teralokasikan sumber daya untuk mendukung manajemen dalam dokumentasi dan pengujian pengendalian internal, khususnya terkait dengan pelaporan keuangan, dan yang kemudian juga muncul sebagai istilah iCover. Fokus barunya, audit internal mengalihkan fokus pada menangani resiko lain dengan berkurangnya kebutuhan sumber daya untuk pengujian pengendalian laporan keuangan dan spektrum pekerjaan. Ini dapat melakukan berbagai jenis pekerjaan dari kepatuhan dasar, compliance, sampai dengan konsultasi. Di Enterprise Risk Management atau IRM, yaitu role of internal audit, karena dia adalah kegiatan independen dan objektif dengan menyediakan jaminan dan setelah konsultasi, dikenalkan ada kipas role ini, dan kipas role ini memberikan jaminan objektif kepada Dewan Direksi mengenai efektivitas manajemen risiko. Dan ini risiko bisnis utama perlu dipastikan dikelola dengan baik serta memastikan bahwa kerangka manajemen risiko dan pengendalian internal beroperasi secara efektif. Kipas role ini ada tiga segmen, di mana yang pertama core internal audit goals in regard to IRM. Berarti dia IRM memang mempunyai tujuan utama untuk bisa harus dipastikan itu bermanfaat. That is reviewing the management of key risks, evaluating the report of key risks, evaluating this management process, giving assurance that risks are corrected, evaluated, dan kemudian giving assurance on the risk management process. Kemudian untuk yang bagian tengah adalah legitimate internal audit rules with safeguards. Ini ada mulai dari facilitating identification and evaluation of risks, coaching management in responding to risks, coordinating ARM activities, consolidated reporting on risks, maintaining and developing the ERM framework, championing establishment of ERM, developing ERM strategy for board approval. Jadi ini adalah yang istilahnya tidak harus wajib, tapi kalau bisa dilakukan itu akan lebih baik. Kalau yang terakhir adalah loss internal audit yang tidak boleh diambil, di mana dia adalah setting the risk appetite, itu bukan kewajiban dari internal audit, imposing risk management process, management assurance on the risks, taking decisions on risk response, implementing risk response on management behalf, accountability for risk management. Ini adalah hal-hal yang dari proses asuransi dan konsultasi tidak boleh muncul ya. Seperti ini. Beranjak pada topik lanjutan terkait governance, di mana di sini akan dikenalkan beberapa standar. Standar ini dari ISO, International Organization for Standardization, di mana dikenalkan ada generic standards, mulai dari ISO 9001, kemudian ada ISO 14001, Environmental Management System, yang nanti akan kita coba bahas. Dan juga ada ISO 45001, ISO 37001. Nah, pada standar sektor itu ada banyak juga, ada mulai dari IITF 16949, ISO 13485, ISO 22000. Nah, ini ada generic guidelines yang juga akan dibahas, yaitu terkait dengan ada ISO 31000, risk management, ISO 26000, social responsibility, dan specific guidelines. Ini ada untuk audit, internal audit bisa memacu pada di sini, yaitu ISO 19011, Guidelines for Auditing Management System, ada juga ISO atau TR 1013. Nah, tiga ISO ini akan kita bahas. Dari yang pertama adalah 14000. 14000 ini ada anaknya ya, dari bernama Environmental Management System, membantu organisasi mengolah dampak aktivitas mereka sekaligus menunjukkan sistem manajemen lingkungan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Turunannya dari 14001 ada 14004, Additional Guidance and Useful Explanation, 14031, Environmental Performance, 14020, Environmental Labels and Declaration, 14040, Life Cycle Assessment, LCA. 14064, Akuntansi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca, GR
greenhouse effect, GHG. Terus ada 14.065 melengkapi yang sebelumnya dengan penetapan syarat, ada badan organisasi yang melakukan validasi dan verifikasi atas greenhouse effect. Kemudian 14.063 pedoman dan contoh komunikasi lingkungan. Nah, kita melihat dulu secara umum pembahasan terkait ISO. ISO ini dibentuk untuk memastikan keberhasilan sistem manajemen lingkungan tergantung pada komitmen dari semua tingkatan dan fungsi organisasi yang dipimpin oleh top management. Nah, ISO ini kerangkanya selalu akan dinyatakan dalam PDCA framework, Plan, Do, Check, and Act. Dari plan, penetapan sasaran lingkungan, dan proses yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebijakan lingkungan organisasi. Do, terapkan proses yang telah direncanakan. Check, periksa, pantau, ukur proses terhadap kebijakan lingkungan, termasuk komitmen lingkungan, kriteria operasi, dan laporkan hasil. Act, ini adalah lakukan tindakan untuk perbaikan berkelanjutan. ISO 26000 2010 Guidance on Social Responsibility ini menekankan tujuannya adalah untuk contribute to sustainable development, dan di sini semakin menyadari perlunya dan manfaat dari perilaku yang bertanggung jawab secara sosial, terus kemudian komitmen organisasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan telah menjadi kriteria utama dalam pengukuran kinerja keseluruhan. Kemudian cerminan dari semakin diakuinya ekosistem yang sehat, keadilan sosial, dan tata kelola organisasi yang baik, yang akhirnya semuanya itu bergantung pada kesehatan ekosistem dunia, dan organisasi menjadi sasaran pengawasan yang lebih ketat oleh berbagai stakeholder. Nah, ini frameworknya ISO 26000, di mana ISO ini selalu diawali dengan klausa pertama adalah scope, ruang lingkup. Klausa kedua adalah definition, dengan ada pengenalan istilah, definisi, dan singkatan. Kemudian klausa ketiga understanding social responsibility. Kemudian klausa keempat principles of social responsibility, di mana ada beberapa hal: accountability, transparency, ethical behavior, respect for stakeholder interest, respect for the rule of law, respect for international norms of behavior, respect for human rights. Klausul kelima adalah ada dua fundamental practice dari social responsibility untuk recognizing social responsibility dan stakeholder identification and engagement. Klausul keenam, social responsibility core subject, itu ada organizational governance dengan menitik beratkan pada human rights, labor practice, the environment, fair operating practice, consumer issue, community involvement and development, dan ini akan berhubungan dengan segala tindakan dan harapannya yang dilakukan, dan dilanjutkan dengan klausul ketujuh, integrating social responsibility throughout an organization, mulai dari uh, practice for integrating social responsibility throughout an organization dengan understanding the social responsibility organization, voluntary initiative for social responsibility, enhancing credibility regarding social responsibility, reviewing and improving an organization action and practice related to social responsibility, communication on social responsibility, dan terakhir, relationship of an organization characteristic to social responsibility, yang semuanya ketujuh klausul ini adalah untuk maximizing an organization contribute to sustainable development. ISO 19011 ini menjadi uh, pedoman audit sistem manajemen. Ini memberikan panduan tentang sistem manajemen audit, prinsip-prinsip audit yang diatur pada klausul 4, pengelolaan program audit pada klausul 5, pelaksanaan audit sistem manajemen pada klausul 6, evaluasi dan evaluasi kompetensi individu yang terlibat dalam proses audit di klausul 7, dan ini akan dilakukan oleh individu yang mengelola program audit, auditor, atau dan tim audit, berlaku untuk semua organisasi yang merencanakan dan melakukan audit sistem manajemen, internal atau eksternal, atau mengelola program audit. Ini contoh kasus yang akan diangkat adalah dari Unilever, yang menyimpulkan di sini
Pengungkapan Unilever dalam tata kelola ISO 14001 dan ISO 26000 telah cukup komprehensif secara keseluruhan. Peningkatan pada keterlibatan kepemimpinan, transparansi, perencanaan, evaluasi kinerja, lingkungan, khususnya akan semakin memperkuat efektivitas manajemen lingkungan. Saya tidak langsung penerapan sistem manajemen audit Unilever juga sudah sesuai dengan ISO 19011. Setelah berbicara terkait dengan governance atau tata kelola, selanjutnya adalah terkait dengan risk management. Risk management juga ada dua sesi. Sesi pertama ini lebih dikenalkan terlebih dahulu. Risk management itu ada, itu apa, dan ini diperkenalkan definisi dari KOSO. KOSO ini menjelaskan bahwa budaya, kapabilitas, dan praktek yang terintegrasi dengan penetapan strategi dan kinerja yang diandalkan organisasi untuk mengelola risiko dalam menciptakan, melestarikan, dan mewujudkan nilai. Create, protect, dan preserve value. Frameworknya di sini ada KOSO IRM, dan kemudian ada ISO 31000, dua kerangka umumnya yang digunakan dalam manajemen risiko. KOSO ini integrasi manajemen risiko dengan strategi dan kinerja organisasi. ISO 31000, pedoman umum tentang prinsip dan kerangka kerja, proses untuk mengelola risiko secara efektif di berbagai organisasi. Tingkat maturitas manajemen risiko ini dari Griffith, risk-based auditing ada 5, dari mulai risk naif, tidak ada pendekatan formal yang dikembangkan untuk manajemen risiko, risk aware, pendekatan silo untuk manajemen risiko, risk defines, strategi strategi dan kebijakan tersedia dan dikomunikasikan, risk appetite telah bisa didefinisikan, risk manage, pendekatan seluruh perusahaan, untuk manajemen risiko dikembangkan dan dikomunikasikan, risk enable, manajemen risiko dan pengendalian internal sepenuhnya tertanam dalam operasi. Manfaat untuk mencapai tingkat kematangan yang tinggi ini dengan adanya peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan penghematan biaya. Peran audit internal yang memberikan asuransi manajemen risiko ini terlihat dari aktivitas kunci di mana penilaian atas proses manajemen risiko itu menilai apakah kerangka manajemen risiko dirancang dan diimplementasikan dengan secara efektif. Evaluasi risiko utama, key risk, ini fokus pada risiko-risiko utama yang berdampak signifikan pada tujuan organisasi. Pelaporan risiko dan kepastian informasi risiko ini mengevaluasi proses pelaporan risiko untuk memastikan informasi yang akurat, relevan, dan memberikan asuransi. Sedangkan ini peran audit internal, kalau tadi itu ada terkait asuransinya, ini adalah consultingnya, di mana consultingnya ini tetap harus ada menjaga independensi yang nanti bisa memegang peran terkait dengan penyediaan saran dan alat analisis risiko, memfasilitasi pengenalan IRM, mendukung bahasa dan pemahaman risiko yang konsisten, memfasilitasi diskusi risiko, dan kemudian koordinasi dan pemantauan risiko. Nah, ada penilaian risiko berbasis SNI ISO 31010 tahun 2016. Penilaian risiko adalah bagian dari manajemen risiko yang menyediakan suatu proses terstruktur yang identifikasi bagaimana seseorang mungkin akan dipengaruhi dan analisis risiko dalam hal konsekuensi dan probabilitasnya sebelum pengambilan keputusan apakah diperlukan perlakuan lebih lanjut. Identifikasi risiko mengidentifikasi apa yang mungkin terjadi, dan kemudian analisis risiko adalah tentang pengembangan suatu pemahaman tentang risiko dengan menentukan dampak atau impact, dan kemudian keterjadian atau probabilitas sehingga dapat ditentukan tingkat risikonya. Evaluasi risiko melakukan analisis biaya dan manfaat yang kemudian menjadi sebuah masukan untuk pengambilan keputusan. Risk-based audit atau risk-based internal audit (PIA) ini dilakukan mulai dengan proses di Departemen Audit Internal, kemudian ada laporan profil risiko yang mencakup daftar risiko dan peta risiko, kemudian arahan komite audit berdasarkan profil risiko yang telah disusun, kemudian jika profil risiko handal, maka dievaluasi apakah profil tersebut bisa diandalkan, jika tidak handal, dilakukan fasilitasi perbaikan profil risiko oleh Departemen Audit Internal dan Unit Manajemen Risiko jika ya proses belajar pada tahap penilaian. Penilaian
Risiko dan rencana audit dilakukan berdasarkan profil risiko yang telah disetujui dan kemudian apabila disetujui oleh komite audit, rencana audit ini disampaikan eh, jika disetujui proses lanjut, jika tidak disetujui kembali ke tahap perbaikan. Kemudian akan muncul rencana audit tahunan yang mencakup beberapa penugasan audit. Penugasan audit, rencana audit tahunan kemudian dipecah menjadi penugasan-penugasan audit secara spesifik untuk dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan. Ini adalah lanjutan dari tadi manajemen risiko. Yang kedua, dengan kita akan lebih fokus pada ISO 31000, 2018, KOSO IRM 2017, dan KOSO Fraud Risk Management. ISO 31000 ini adalah standar internasional yang berupa panduan untuk mengelola risiko secara efektif, dan ini untuk membantu organisasi identifikasi, menilai, dan mengolah risiko untuk pencapaian tujuan. Dan ini selanjutnya kita lihat bahwa ISO itu salah terdiri dari Principles, Framework, and Process. Prinsipal menyediakan dasar fundamental untuk pengelolaan risiko yang efektif. Framework adalah struktur yang mengintegrasikan manajemen risiko dalam seluruh aktivitas organisasi. Proses adalah tahapan sistematis untuk identifikasi, menilai, menangani, memantau risiko. Ini adalah gambaran dari KOSO IRM 2017. Dimulai dari ada dua alur yang simultan dari yang akan berujung pada enhanced value, tapi harus dimulai dari mission, vision, and core values yang di bawahnya harus diselaraskan oleh governance and culture. Kemudian tahap selanjutnya adalah di strategi development, yang di bawahnya adalah terkait bagaimana strategi and objective setting. Selanjutnya adalah business object formulation, yang di bawahnya harus ada performance. Ada selanjutnya adalah implementation and performance, dan aktivitas yang menyertai adalah review and revisions. Dan akhirnya dilakukan juga information, communication, dan reporting hingga tercipta enhanced value tadi. Ini terkait dengan fraud risk management, pendekatan komprehensif. Ini dimulai dari establish a fraud risk management policy as part of organizational governance, perform comprehensive fraud risk assessment, select and develop and deploy preventive and detective fraud control activities, kemudian establish a fraud reporting process and coordinated approach to investigation and corrective action, including analyzing and remediating root causes. Monitor the fraud risk management process, report result, and improve the process. Nah, ini perbedaan mendasar dalam pengendalian internal. Ini lebih menekankan eh, perbedaan antara kelemahan pengendalian internal yang menyebabkan kesalahan dan menyebabkan fraud, yaitu adanya niat dalam fraud. Kemudian pentingnya penilaian risiko yang fokus, ini organisasi hanya menambahkan penilaian risiko fraud pada penilaian risiko yang sudah ada, mungkin tidak sepenuhnya identifikasi tindakan yang tidak benar seperti pemalsuan, kemudian penggelapan aset, atau tindakan ilegal lainnya. Penggunaan penilaian risiko fraud yang terpisah ini sebagai bagian dari program manajemen risiko fraud yang spesifik dan terfokus meningkatkan kemungkinan bahwa penilaian tetap fokus pada tindakan yang disengaja. Penilaian risiko fraud akan menjadi lebih kuat dan komprehensif, disarankan untuk bisa memberikan struktur tambahan yang diperlukan untuk manajemen risiko fraud yang menyeluruh dan pendekatan yang lebih sederhana. Dan hanya melakukan penilaian risiko fraud dapat digabungkan hasilnya dengan KOSO Internal Control tahun 2013 Framework untuk menghasilkan mekanisme pencegahan dan deteksi yang lebih kuat. Nah, ini adalah integrasinya dengan KOSO Internal Control dengan Fraud Risk Management Principles. KOSO internal control ada 5. Tipe yang pertama adalah control environment. Ini kemudian disesuaikan dengan fraud risk management principle. The organization established communicates a fraud risk management program
that demonstrate the expectation of board directors, senior management, and their commitment to high integrity and ethical values regarding management fraud risk. Kemudian di risk assessment ini paralel dengan bagaimana performs comprehensive fraud risk assessment to identify specific fraud schemes and risks, assess likelihood and significance, evaluate existing fraud control activities, implement action to mitigate residual fraud risks. Control activities akan selaras dengan bagian prinsip dari FRM. Organization select, develop, deploy preventive detective fraud control activities to mitigate the risk fraud events occurring or not being detected in timely manner. Untuk information and communication, ini FRM juga establish a communication process to obtain information about potential fraud and deploys a coordinated approach to investigation and corrective action to address fraud appropriately and in a timely manner. Yang terakhir adalah monitoring activities. FRM mengatur, select, develop, perform ongoing evaluation to ascertain whether each of the five principles of FRM is present and functioning and communicates FRM program deficiency in timely manner to parties responsible for taking corrective action, including senior management and the board of directors. Nah, ini jelaskan hubungannya tadi ya, sudah disampaikan konsistensi dengan prinsip manajemen risiko fraud, korelasi utama pada prinsip 8 dan prinsip 2 yang paling jelas ya sama-sama fokus pada penilaian risiko fraud, kemudian ada dukungan saling melengkapi dan juga struktur pengendalian internal yang koheren. Case study-nya ini kita lihat dari Bukit Asam, di mana di Bukit Asam menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap tata kelola yang baik melalui langkah terintegrasi, telah menyusun kebijakan anti korupsi dan anti fraud dengan ISO 37001 2016, memastikan lingkungan etis dan bebas dari praktik korupsi, ada whistleblowing system, bisa memungkinkan pelaporan fraud secara anonim dan aman, deteksi dini potensi kecurangan, dan transparansi di seluruh organisasi. Ini juga ada pelatihan sosialisasi terkait manajemen risiko fraud pada seluruh karyawan, peningkatan kesadaran dan kemampuan dalam deteksi dan penanganan kasus kecurangan, melibatkan audit berkala, aplikasi ERMA, evaluasi berbasis risiko, memperkuat kontrol internal di setiap unit kerja dan memastikan risiko-risiko yang signifikan teridentifikasi dan tidak lanjuti dengan tepat. Juga ada inovasi melalui digitalisasi dengan penggunaan aplikasi GCA untuk pemantauan real-time serta pembaruan sistem informasi secara berkala sehingga data yang digunakan akurat dan mendukung keputusan manajemen yang efektif. Terus ada menjalankan evaluasi triwulan terhadap efektivitas SPI di satuan kerja, kemudian diberikan umpan balik dan ditingkatkan efektivitas pengendalian dan ditindaklanjuti kelemahan yang ditemukan. Secara keseluruhan, FRM yang dari Fraud Risk Governance dan Assessment di Bukit Asam telah dirancang dengan meminimalisir risiko kecurangan, menjaga integritas, meningkatkan akuntabilitas. Dengan yang pendekatan komprehensif ini bisa membangun sistem manajemen risiko fraud yang kuat dan berkelanjutan sejalan dengan prinsip governance yang baik. Itu tadi adalah terkait dengan risk management. Setelah kita membahas dari governance dan risk management, kita ke internal control. Internal control ini ada 3 definisi yang dikenalkan. Dan yang pertama AAA, ini kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dan dewan pihak-pihak lain dalam mengelola risiko dan meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Manajemen merencanakan, mengatur, mengarahkan kinerja menuju tindakan-tindakan yang dapat memberikan jaminan bahwa tujuan dan sasaran organisasi akan tercapai. Jadi KOSO internal control ini dinyatakan internal control atau pengendalian internal adalah sebuah proses yang dilakukan oleh dewan, manajemen, personel lainnya yang dirancang untuk memberikan asuransi yang wajar mengenai
pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Intosai di public sector dijelaskan bahwa internal control adalah sistem integral dari kebijakan, prosedur, aktivitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai. Konsepnya, pengendalian internal pada dasarnya adalah proses untuk mencapai tujuan yang dipengaruhi oleh individu di semua level organisasi. Hasilnya ada memberikan reasonable assurance pada dewan dan manajemen mengenai pencapaian tujuan operasional, pelaporan keuangan, dan compliance. Pengendalian internal ada alat yang digunakan untuk manajemen untuk perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Pengendalian internal ini sifatnya dinamis dan dapat menyesuaikan dengan struktur organisasi. Komponen pengendalian internal ini tadi juga sebenarnya sudah dijelaskan saat terkait dengan FRM. Poso Framework ini ada 5. Dari yang pertama paling bawah adalah control environment, landasan pengendalian internal yang menentukan corak bagi organisasi, menekankan integritas, etika, dan komitmen terhadap kepatuhan, risk assessment, identifikasi dan evaluasi potensi risiko. Kemudian ada control activities, kebijakan prosedur, praktek khusus ditetapkan untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi, monitoring and review, pemantauan berkelanjutan terhadap aktivitas pengendalian untuk memastikan aktivitas berfungsi sebagaimana mestinya, information and communication dalam seluruh tahapan ini semua berjalan dengan saluran efektif yang efektif, memastikan bahwa informasi yang relevan dibagikan dalam organisasi, memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan pelaksanaan aktivitas pengendalian. Tipe dari internal control, yang pertama adalah preventive control. Contohnya yang paling sering dikenalkan adalah segregation of duty, pemisahan tanggung jawab, access control, employment screening, training programs. Ini tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan sejak awal diterapkan setelah risk assessment. Kemudian untuk yang kedua adalah detective control. Detective control ini adalah tindakan untuk identifikasi dan deteksi kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Perbaikan keadaan sebelum masalah menjadi signifikan. Contohnya adalah rekonsiliasi, physical inventory counts. Kemudian ada corrective control diterapkan setelah perbaikan kesalahan atau penyimpangan yang telah terdeteksi sehingga mencegah peristiwa berulang, dilakukan dengan investasi perangkat lunak, new atau update policies atau prosedur, dan ada tindakan disiplin. Selanjutnya adalah terkait dengan control self-assessment. Ini didefinisikan sebagai any activity where people responsible for business area tasks or objective using some demonstrable approach analyze the status of control and risks, provide additional assurance related to the achievement of one more business objective. Nah, ini di IIA, a process through which internal control effectiveness is examined and assessed to provide reasonable assurance that all business objectives will met. CSA is not in an independent assessment, but done by the business owners and managers to assess if the internal control in business environment are under their responsibility effective and have to provide an assurance that business objectives are being met. CSA ini dimulai dari plan dengan evaluasi tujuan organisasi, mendapatkan informasi preliminary, menentukan ruang lingkup dan pendekatannya, eh, memastikan timeline dan alokasi dari sumber daya, terus desain. Desain ini memilih partisipan, komunikasi, dan ada workshop atau design question untuk surveinya, execute, dilakukan kuesioner, penyebaran, dan ataupun workshop, dan report, validate the result, analyze the result, and document into a formal report and monitor action plan. Roles of internal audit in internal control. Internal audit ini berfungsi untuk evaluasi dari mengevaluasi pengendalian internal suatu perusahaan untuk memastikan apakah mereka telah dirancang dan beroperasi secara efektif. Nah, kontrol ini adalah suatu set dari proses yang membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan meminimalisasi risiko, melindungi aset, dan memastikan kepatuhan dengan hukum dan peraturan.
Nah, ini yang paling penting. IRA's guidance highlight that internal audit function is not just identifying weakness, but also adding value by improving overall internal control environment dengan memastikan compliance dengan standar dan kemudian penyelarasan dengan framework seperti COSO, internal audit akan menjadi suatu proses integral dari strategi organisasi untuk mencapai tujuan rasional, reporting, and compliance. Ini dikenalkan terkait continuous auditing dan continuous monitoring CACM. Ini menentukan dari dua arah, manajemen respon dan audit effort. Kalau kita melihat dari manajemen respon, itu komprehensif monitoring of internal control, eh, itu akan menjadikan effort untuk auditnya itu berkurang. Sedangkan kalau kita melihat bahwa monitoring of controlnya itu dari manajemen itu sedikit, maka kita lihat bahwa itu perlu ada effort yang signifikan dan pengalokasian sumber daya untuk internal audit dalam melihat pengendalian internal. Selanjutnya adalah terkait dengan internal control yang kedua. Internal control yang kedua tadi telah dijelaskan kembali kosa internal control dari control environment, risk assessment, control activities, information and communication monitoring activities. Mungkin tambahkan dengan prinsipnya ya, mana untuk control environment, demonstrate commitment to integrity and ethical value, exercise oversight responsibility, establish structure authority responsibility, demonstrate commitment to competence, enforce accountability. Di risk assessment dilakukan specifies sortable objective, identifies and analyze risk, assess fraud risk, identifies and analyze significant change. Control activities tiga prinsip yaitu select and develop control activities, select and develop general control over technology deploys through policy and procedures. Tiga hal juga ya ada di information and communication, yaitu use relevant information, communicates internally, communicates externally. Monitoring dan activities ada dua prinsip, conduct ongoing and or separate evaluation, dan terakhir evaluates, communicates efficiency. Ini adalah 17 prinsip yang menyertai dari POSO Internal Control Integrated Framework. Berbicara mengenai ICOFAR, Internal Control over Financial Reporting. Ini adalah proses yang dirancang atau di bawah supervisi manajemen puncak. Kemudian orang-orang yang menjalankan fungsi serupa dan dilakukan oleh Dewan Direksi, Manajemen, dan personal lainnya untuk memberikan asuransi yang wajar mengenai keandalan pelaporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan untuk tujuan eksternal sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Cakupannya adalah pemeliharaan catatan yang secara rinci wajar, akurat mencerminkan transaksi dan pengolahan aset. Transaksi dicatat sebelumnya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan penerimaan dan pengeluaran dari perusahaan dilakukan hanya sesuai dengan otorisasi manajemen. Ada dilakukan pencegahan dan deteksi yang tepat untuk perolehan penggunaan pelepasan yang tidak sah atas aset yang berdampak material pada laporan keuangan. Ini kaitannya apabila kita melihat iCover, ini bermula dari SOX, di mana SOX ini ada SOX 32, pernyataan laporan telah direview, tidak memuat pernyataan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak mencantumkan fakta material yang diperlukan untuk membuat pernyataan tersebut, tidak menyesatkan, tidak memuat pernyataan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak mencantumkan fakta material yang diperlukan untuk membuat pernyataan tersebut, sehingga tetap juga dipastikan tidak menyesatkan. Nah, ini yang lebih khusus, yaitu XOS 404, penilaian manajemen atas pengendalian internal. Ada 9 langkah compliance checklist. Di mana yang pertama adalah tetapkan pengamanan untuk mencegah kerusakan data, tetapkan pengamanan untuk penetapan garis waktu, membuat pengendalian yang dapat diverifikasi untuk melacak akses data, bagaimana pastikan bagaimana pengamanan operasi. Kelima, laporkan efektivitas pengamanan secara berkala. Deteksi pelanggaran keamanan. Ketujuh, pengungkapan pengamanan.
kepada auditor, kemudian pengungkapan pelanggaran keamanan kepada auditor, kemudian pengungkapan kegagalan pengamanan keamanan pada auditor SOX. PPK di Indonesia diatur atau lebih dikenal dengan maaf, recover di Indonesia lebih dikenal dengan istilah pengendalian internal laporan keuangan atau PIPK yang pada sektor publik diatur dalam PMK 17 tahun 2019 didefinisikan sebagai pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan pada pelaporan keuangan atau kegiatan yang terkait dengan keuangan negara. Ini berkaitan dengan PP 60, di mana PP 60 tahun 2008 adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan keyakinan memadai atas capaian tujuan organisasi secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. PPK terdiri atas tiga proses, penerapan, penilaian, dan review, dan ini PPK menjadi bagian dari SPIP. Ini investigasi melalui data analitik. Untuk mendeteksi fraud dengan menerapkan model deteksi risiko fraud pada setiap proses yang terobservasi dapat diobservasi, maka dipastikan perlu ada auditor yang ahli dan kompeten, tugaskan untuk melakukan investigasi, dilakukan pembuktian terjadi atau tidak terjadi fraud. Ini dalam bentuk kerangka investigasi dan konfirmasi terjadi fraud. Kemudian dilihat dari database history fraud, dilakukan algoritma dan skenario pengujian sehingga itu bisa memunculkan pencegahan fraud. Kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh manajemen sebelum terungkapnya suatu fraud. Case study oleh Telkom, di mana dia adalah perusahaan yang sudah terlisting di NYSE, New York Stock Exchange, dan dia diharuskan untuk memenuhi ketentuan terkait cover. iCover di Telkom dirancang sebagai sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk mendukung keandalan laporan keuangan perusahaan, dirancang dan dilaksanakan manajemen untuk memberikan receivable assurance dalam pencapaian tujuan laporan keuangan. Tujuannya ada dua, minimalkan risiko salah saji dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan bisa jika secara transparan, akurat, dan sesuai prinsip akuntansi. Ini juga mendukung Telkom dalam memastikan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, meningkatkan kredibilitas, dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Dibahas mengenai Three Lines Model, di mana di Telkom, governing body-nya adalah shareholder diwakili oleh RUPS, kemudian ada Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit. Manajemen first line, ini ada berbagai macam lini direktur, mulai dari direktur enterprise business service sampai dengan direktur group business development. Manajemen second line, ini ada direktur keuangan dan manajemen risiko. Third line adalah eh, SVP internal audit. Nah, iCover di Telkom tidak hanya berfokus pada pelaporan keuangan, tapi juga diintegrasikan dalam proses bisnis. Antara lain adalah transformasi digital dan otomasi, strategi dan pengelolaan risiko, dan inisiatif Five Bold Move dan kolaborasi multi-level. Topik yang terakhir yang dibahas dalam internal audit satu, bagian kedua ini adalah dengan adanya kuliah tamu dari PT Bumi Research oleh Vice President Risk Management and ESG. Eh, Beliau menjelaskan terkait ESG and Transition to Low Carbon Economy. Nah, ini dijelaskan kenapa sih harus ada ESG yang dilakukan. Nah, dari setiap konsep manajemen terkait dengan lingkungan hidup, dampak sosial, dan tata kelola perusahaan itu bukanlah hal yang baru dalam perusahaan dan sudah dibangun selama bertahun-tahun. Nah, kalau untuk environmental management itu adalah eh, di bumi sendiri adalah bagian dari forefront dari mining, metals, and energy industry karena ini sudah menjadi sorotan bagi mereka. Kemudian practice of community engagement itu juga menjadi hal yang esensial bagi perusahaan, khususnya yang bergerak dalam bidang ekstraktif, industri ekstraktif, tambang seperti bumi, di mana operasi ini akan operasi perusahaan yang dilakukan menghasilkan impact yang signifikan pada komunitas lokal. Dan untuk good corporate
governance konsep ini telah dilakukan dengan kombinasi good structure dan several high-profile corporate scandal. Bagaimana caranya untuk menyatukan ESG ini menjadi satu entitas? The extent to which a company manage its environmental footprint, social engagement, and transparency in operation has an impact on its license to operate in the minds of the stakeholders such as regulator, government, and increasingly NGO powered by social media. Nah, tata kelola ini sangat dibutuhkan untuk mempengaruhi dan preserve the desired behavior dari suatu perusahaan untuk bisa bertanggung jawab dan mengelola aspek environmental dan sosial dari operasinya. Nah, kenapa sih sekarang ESG sangat dibahas lalu menjadi topik perbincangan di sektor industri ini? Nah, investor berdasarkan pengalaman mereka meng-highlight pentingnya ESG isu di mana kepemilikan tidak selalu encourage stewardship atau adanya pelayanan gitu ya kepada pihak-pihak terkait stakeholder lainnya. Net Zero Pathways ini juga mendorong regulasi dari pemerintahan, kemudian climate change urgency ini juga menjadikan suatu permintaan untuk investor dengan adanya greener investment product. Regulator dan policy maker juga membutuhkan perusahaan untuk membantu mereka menangani masalah-masalah sosial seperti adanya polusi lingkungan hidup dan juga keberagaman di workplace, tempat kerja. Importance of data collection. Collecting the company's environmental, social, governance, performance data is the first and unacceptable process of ESG reporting. Jadi ini pentingnya data intinya ya. Data yang perlu dikumpulkan bervariasi mulai dari differing ESG standard, taxonomy, requirement from the regulator, investor, public, or rating firms. Kemudian perusahaan dengan data ESG yang komprehensif, pengungkapannya akan mempunyai banyak manfaat dengan lebih transparan dan kurang bisa lebih mudah untuk menyediakan data yang lebih spesifik. Kemudian public disclosure ini akan menjadi key points dari ESG rating firms evaluation process. Informasi tidak hanya dari performance ESG secara retrospektif, tapi juga rencana mengenai ke depan seperti apa, target, dan bagaimana memonitoringnya. Khususnya terkait dengan critical related to GHG emission efek rumah kaca dan juga other climate change related data. Environmental policies, apa yang dibutuhkan dari climate change, energy efficiency, renewable energy, waste handling, water management, circular economy, biodiversity conservation, pollution prevention, dan product sustainability. Dari social policies required, itu ada diversity, equity, inclusion, equal employment opportunity, labor practice, occupational health and safety, employee HSE, well-being, training and development, human rights, child labor and forced labor, anti-discrimination, corporate social responsibility atau CSR, prevention of sexual harassment, and community engagement. Governance policy required itu ada whistleblower, code of ethics and conduct, anti-corruption and bribery, risk management, insider trading, anti-competitive, board independence, shareholder engagement, fair disclosure code, dividend distribution, taxation, executive compensation, data privacy and security, intellectual property rights. Materialitas. Nah, ini mempertimbangkan bahwa cakupan yang sangat luas dari ESG dan permintaan untuk meningkatkan performance dalam pengukuran ESG. Banyak perusahaan ini fokus pada faktor ESG yang material dalam industri mereka. Nah, dari penelitian disebutkan bahwa perusahaan meningkatkan performance mereka dalam hal ESG yang material di masa mendatang, outperform competitors with declining performance on material ESG issue.
Moreover, disclosure on material ESG issue is associated with more effective, informative stock prices and other capital market proxies for capital formation and efficiency. Nah, dalam identifikasi isu material di masing-masing usaha ada SASB, Sustainable Accounting Standard Board. Ini ada standard setting approach dengan eh, mengacu pada materialitas. Ada 77 industri yang termasuk dalam 10 sektor dalam satu peta materialitas. Double materiality ini adalah konsep di ESG, mengacu pada evaluasi komprehensif dan pengungkapan bahwa internal financial impact dalam suatu perusahaan dan juga external impact pada people and broader environmental atau impact materiality. Nah, selanjutnya materiality assessment adalah suatu alat untuk identifikasi dan prioritas ESG, topik yang relevan dengan operasi bisnis dan stakeholder. Mulai dari identifikasi, engage stakeholder, design materiality survey, articulate insights from the survey, validate and integrate findings, dan kemudian review and update regularly. Untuk ISSP, IFRS, S1, S2, materiality approach adalah financial materiality, materiality assessment, disclosure are entirely dependent on the outcome of the materiality assessment. Kemudian untuk standar Eropa, ESRS adalah double materiality approach yang harus diungkapkan. Kemudian materiality assessment dilakukan dengan list mandatory data points to be applied always in respective of the outcome of the materiality assessment. The rest of the requirement are subject to materiality assessment. Disclosing information ini harus mengikuti international standard. International standard ada GRI, Global Reporting Initiative, dilakukan untuk Sustainability Reporting Standard, isu yang dikeluarkan oleh GSSP untuk melaporkan economic, environmental, social impact, dan juga kontribusi baik positif maupun negatif dengan goal of sustainable development. ESG bisa dilakukan secara struktur dan dipresentasikan dalam GRI framework, for disclosure, dalam annual sustainability report untuk membantu pembacanya menganalisis significant impact dari suatu perusahaan pada environment and social. GRI ini diadopsi di Indonesia dengan POJK 51 tahun 2017 sebagai mandatory untuk sustainability report untuk public listed company and financial institution. Ini ada TCFD. TCFD ini disband pada Oktober 2023 dan kemudian melebur pada IFRS S1 S2 dalam transisi periode. Perusahaan masih bisa mengacu pada TCFD rekomendasi. Kemudian di sini key feature dari TCFD adalah evaluation of climate-related risks and opportunities and disclose any material information, include decision useful forward-looking information, dan fokus on the financial risks and opportunity related to the net zero pathway. Nah, ini yang paling baru ada IFRS S1, S2 dikenalkan oleh ISSB. S1 ini adalah General Sustainability Standard. Ini outlines general requirements for sustainability related financial disclosure. S2 adalah Specific Climate Standard, fokus specifically on climate related disclosure. Ini 4 area: governance, strategy, risk management, metrics, and target, yang telah disesuaikan juga dengan TCFD yang melebur pada framework ini. The main objective require an entity to disclose information about its sustainability and climate-related risks and opportunities to provide useful information for the user of general purpose financial report, dan support decision-making by the user regarding providing results to the entity.
Converging ESG Report di tahun 2023 ada banyak CDSP, GRI, Integrated Reporting, CFD, SASB, CDFP, itu dengan banyak itu semua ada lack of consistency and comparability. Dan nanti selanjutnya adanya IFRS S1 S2 ini akan menciptakan eh, pendekatan yang globally consistent and investor fokus untuk pengungkapan sustainability dan juga komplement didukung oleh GRI standard. Ini akan dilakukan interoperability. Kalau untuk ISSSP, dia akan bersifat outside in, climate related factors on their financial and business position. Sedangkan untuk GRI akan measuring and disclosing the impact of sustainability and climate related factors on the environment and society atau inside out. Pentingnya ESG pada berbagai level pada berbagai jenis entitas. Untuk perusahaan, showcasing ESG credential, reporting, disclosure, entering the ESG league. Investor, ESG itu sebagai salah satu risk factor, new portfolio consideration, corporate valuation, banks, ESG itu ada risk appetite dan new financial product, public, ini adalah visibility on companies ESG performance, advancing ESG issue resolution. Untuk insurance, ini ada risk profiling and risk premia. Semua itu melihat dari risk and opportunity dari ESG dengan masing-masing perspektifnya, dan ini membuat ESG performance menjadi salah satu objek yang kontensius penting. Ongoing debate, ini kita lihat banyak beberapa kasus di mana di Facebook. Ini ada sustainable investing, dan sementara itu dinyatakan Facebook is not an ESG investment. Dan kemudian ada Philip Morris International yang dimana di situ termasuk juga Dow Jones Sustainability Index North America for second consecutive year. Philip Morris ini adalah industri rokok, gitu ya, di mana mereka uh, menerbitkan suatu produk ESG yang semakin semakin membaik. Energi trilemma, ini ada energy security, ini environment sustainability, energy affordability, dan setiap negara mempunyai masalah yang unik dan memerlukan roadmap untuk menghadapi energi trilemma ini. Realitanya harus diketahui untuk mencapai net zero target. Suatu negara harus melakukan foster cooperation that are committed and complement each other's strength and weakness to meet the target. Ini perlu ada kolaborasi lintas negara ya. Pricing the carbon externalities, ini ada carbon pricing, ada trade dan non-trade. Trade ini ada mandatory and voluntary, non-trade ini nanti ada carbon tax dan performance-based pay. The tax implementation ahead, RI diwacanakan akan menerapkan tax carbon di tahun 2026, dan tentu ada beberapa kerumitan, dan kemudian usaha karbon tanpa pajak karbon, potensi tinggal potensi, kemudian berdasarkan 2022 state dan juga tren dari carbon pricing report, saat ini ada 37 negara yang mengimplementasikan carbon tax, sedangkan di Asia hanya Singapura dan Jepang yang sudah. Dan ini harusnya ada memenuhi Paris Agreement ya untuk eh, launching bursa karbon atau pasar karbon tadi. Carbon accounting, the building block of low carbon economy, ada 3 scope dan yang taxable, dan 2 scope yang menjadi sustainability focus. Scope pertama adalah emisi, ini dari from source that organization own or control directly. Untuk scope kedua adalah emission that a company cause indirectly and come from where the energy is purchased and used its product. Scope 3 emission ini encompass emission that are not produced by the company itself and are not the result of activities from a set owned and controlled by them, but by those that is indirectly responsible for up
and down its value chain. High state of greenwashing ini adalah terkait dengan sustainability reporting yang menimbulkan banyak informasi-informasi yang tidak relevan atau tidak handal. Like now, every environmental claim needs to be checked before it goes out the door. But in reality, it is not. Kini ada banyak melakukan false or misleading environmental claim. Kemudian authorities are scrutinizing claim. Kemudian firms ternyata bersalah untuk greenwashing dan menghadapi reputational damage dan advice untuk menguatkan legal dan compliance function untuk memastikan environmental claim didukung dengan accurate data dan juga bukti yang jelas. Effective governance structure are critical in preventing greenwashing dengan assign the legal function. Dengan yang kedua, foster collaboration with compliance team and assurance providers. Dan yang ketiga, adopt transparent reporting. Demikian yang bisa dijelaskan terkait dengan internal auditing satu, mulai dari tadi governance, kemudian internal risk management, internal control, dan yang terakhir adalah ESG reporting. Semoga bermanfaat. Salam akuntansi.